Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teori perdagangan internasional. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Di dalam perdagangan internasional terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Di dalam teorinya, Adam Smith mengatakan jika dua negara mempunyai keunggulan mutlak di bidang masing-masing, maka kedua negara bisa saling melakukan perdagangan internasional. Jadi dilakukan spesialisasi terhadap produk-produk yang memiliki keunggulan. Seperti bisa dilihat di dalam tabel, ada dua negara, Jepang dan Korea Selatan. Jepang memproduksi 12 unit mesin cuci dan 10 unit televisi. Dengan tenaga kerja yang sama, Korea Selatan bisa menghasilkan 8 unit mesin cuci dan 13 unit televisi. Agar kedua negara bisa mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional, maka Jepang melakukan spesialisasi dalam membuat produk mesin cuci karena lebih unggul, sehingga produksinya menjadi 2 kali lipat. Seperti bisa dilihat di tabel yang selanjutnya. Nah, diperhatikan, mesin cuci tadinya 12 menjadi 24, sedangkan televisinya 0. Dan di Korea Selatan melakukan spesialisasi dalam produk televisi, sehingga mesin cuci 0, televisi menjadi 26. Dengan demikian, negara Jepang melakukan produksi mesin cuci dan mengekspor mesin cuci ke Korea. Sebaliknya, negara Korea Selatan memproduksi televisi dan mengekspornya ke Jepang. Itu menurut teori keunggulan mutlak. Sedangkan yang kedua, menurut teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, muridnya Adam Smith. Jika negara-negara yang mempunyai keunggulan di dalam dua bidang sekaligus dengan negara lain yang kalah di semua bidang, tetap bisa melakukan perdagangan internasional jika didasarkan pada perbandingan keunggulan komparatif atau keunggulan dalam perbandingan dari satu produk ke produk yang lain di dalam negara tersebut dan dibandingkan dengan negara yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Setelah melihat contoh soal yang ada di tayangan tadi, kita lihat di tabel selanjutnya, kita tambahkan satu kolom di sebelah triplek, yaitu kolom dasar tukar. Selanjutnya kita akan mengisikan pertukaran di dalam negeri dan di luar negeri dari masing-masing negara. Di India kita bisa melihat perbandingan atau dasar tukar di dalam negerinya. 1 kayu lapis sama dengan 2,5 triplek. Sebaliknya 1 triplek sama dengan 0,4 kayu lapis. Sedangkan di Indonesia 1 kayu lapis sama dengan 1 triplek. Perbandingannya karena sama. Begitu juga 1 triplek sama dengan 1 kayu lapis. Nah, berdasarkan perbandingan ini atau dasar tukar ini, kita bisa melihat negara mana yang harus melakukan spesialisasi terhadap produk yang mana. Kalau kita lihat, India lebih unggul dalam produksi triplek. Karena jika menjual di dalam negeri, dia hanya akan mendapat 0,4 kayu lapis, sedangkan jika triplek itu dijual ke luar negeri, ke Indonesia, akan mendapatkan 1 kayu lapis. Sebaliknya, Indonesia lebih unggul dalam produksi kayu lapis.
Jadi pada saat Indonesia memproduksi satu kayu lapis di dalam negeri akan mendapat satu triplek. Tetapi jika dijual ke luar negeri, ke India, satu kayu lapis ini akan mendapatkan 2,5 triplek. Maka sebaiknya India menjual triplek dan Indonesia menjual kayu lapis agar kedua negara mendapat keuntungan. Coba kita lihat cara melakukan perhitungannya, pertukaran dan keuntungannya. India, jika India berjualan ke luar negeri, satu triplek akan mendapatkan satu kayu lapis. Sedangkan di dalam negeri, DN dalam negeri, satu triplek hanya mendapatkan 0,4 kayu lapis. Sehingga akan mendapat keuntungan sebesar keuntungannya 0,6 kayu lapis. Sedangkan Indonesia di luar negeri satu kayu lapis akan mendapat 2,5 triplek. Sementara di dalam negeri satu kayu lapis hanya mendapat satu triplek. Maka jika dilakukan perdagangan akan mendapat keuntungan sebesar 1,5 triplek. Nah, para siswa bisa melihat India dapat untung, Indonesia juga dapat untung karena kita melakukan perdagangan memperhitungannya berdasarkan keunggulan komparatif, perbandingan antara dua barang. Jadi kesimpulannya, jika India mengekspor ke Indonesia satu triplek akan mendapat keuntungan 0,6 kayu lapis. Dan jika Indonesia mengekspor ke India satu kayu lapis akan mendapat keuntungan 1,5 triplek. Jadi walaupun Indonesia mempunyai keunggulan dalam jumlah produksi dibandingkan India, kedua negara tetap bisa melaksanakan perdagangan internasional jika menggunakan teori keunggulan komparatif. Demikian materi tentang teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terus latihan dalam mengerjakan soal-soal keunggulan komparatif supaya bisa lebih memahami. Demikian materi untuk teori perdagangan internasional. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.